Om Swastiastu. Saudara sekalian, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengelolaan kelas. Kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengelolaan dimensi pencegahan. Jadi sudah banyak disadari bahwa pengelolaan kelas itu merupakan salah satu aspek dari pengelolaan proses belajar mengajar yang paling rumit tetapi menarik perhatian baik oleh guru yang sudah banyak pengalaman maupun guru-guru muda yang baru bertugas sebagai seorang guru. Rumit karena salah pengelolaan kelas ini memerlukan berbagai kriteria keterampilan, pengalaman, bahkan dari kepribadian serta sikap dan nilai seorang guru cukup berpengaruh terhadap pengelolaan kelas itu sendiri. Dua orang guru yang sama pintar dan pengalaman tetapi berbeda dalam kepribadian dan nilai serta sikapnya, termasuk cara mendidik peserta didik, akan lain sekali situasi belajar yang dihasilkan oleh keduanya. Disinilah kemudian letak seni di dalam mengelola proses belajar mengajar. Sekedar rewin dari apa yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, pengelolaan kelas dikatakan menarik karena ada satu pihak memerlukan kemampuan pribadi serta ketekunan menghadapinya. Sedangkan di pihak lain pengelolaan kelas sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan instruksional yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu guru mempunyai peranan yang besar dalam menentukan berhasil tidaknya pengelolaan kelas maupun pengelolaan pengajaran. Untuk menjelaskan beberapa prosedur pengelolaan kelas, sebenarnya sukar untuk memisahkannya dengan pengertian dari pengelolaan kelas itu sendiri. Jadi karena pengelolaan kelas adalah pekerjaannya, sedangkan prosedur pengelolaannya adalah langkah-langkah bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Jadi tindakan pengelolaan yang dilakukan guru itu dapat berupa tindakan pencegahan, dalam hal ini adalah preventif, agar supaya tercipta kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Sedangkan yang kedua adalah tindakan korektif atau penyembuhan, merupakan tindakan koreksi terhadap tingkah laku menyimpang yang mengganggu kondisi optimal dari proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Dimensi tindakan korektif ini secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis tindakan, yakni tindakan yang seharusnya segera diambil oleh guru pada saat terjadi gangguan terhadap kondisi optimal belajar mengajar, dan yang kedua adalah tindakan kuratif, yaitu tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang telah terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak akan berlarut-larut. Kalau pengelolaan kelas diartikan sebagai kegiatan menciptakan serta mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, maka prosedur pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan bagi terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut agar supaya proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kalau dimensi pencegahan atau preventif ini dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan atau format belajar mengajar yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.
Maka dimensi prosedur pencegahan merupakan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh guru dalam rangka mengatur siswa dan peralatan atau format belajar mengajar yang tepat yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi prosedur pengelolaan pencegahan ini ialah langkah-langkah yang diambil yang ditujukan pada pengurangan atau penghindaran terjadinya masalah-masalah pengelolaan, baik yang sifatnya individu maupun yang sifatnya kelompok. Dengan demikian, prosedur pengelolaan pencegahan ini merupakan langkah-langkah yang harus direncanakan guru sedemikian rupa sehingga tercipta suatu struktur kondisi yang fleksibel baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sesungguhnya mengandung pengertian bahwa prosedur tindakan pengelolaan ini harus dapat mengakomodasikan perkembangan tuntutan dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, prosedur pengelolaan dimensi pencegahan dapat dalam bentuk kegiatan, contoh-contoh, atau berupa informasi. Seperti sudah dikemukakan bahwa pengelolaan dimensi kuratif merupakan tindakan tingkah laku yang menyimpang yang telah terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Maka prosedur pengelolaan dimensi kuratif merupakan langkah-langkah apa yang diambil terhadap tingkah laku yang menyimpang tadi. Dalam pertemuan kali ini kita hanya akan fokus dulu mengenai langkah-langkah pengelolaan dimensi pencegahan. Seperti sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa usaha untuk pengelolaan kelas sasaran utamanya adalah menciptakan serta mempertahankan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, tindakan atau usaha pengelolaan kelas ini merupakan tujuan untuk meletakkan dasar-dasar kondisi lingkungan yang memungkinkan belajar dapat berlangsung. Dengan demikian, maka prosedur pengelolaan kelas merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan pekerjaan pengelolaan kelas itu dengan baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa langkah-langkah yang akan diambil itu harus didahului dengan suatu pertimbangan yang masak, lalu mulai merencanakan serta merumuskan langkah-langkah yang dimaksud. Berkaitan dengan langkah-langkah pengelolaan dimensi pencegahan, ada beberapa langkah yang patut kita pertimbangkan. Jadi yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Langkah utama yang pertama kali dilaksanakan adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Inilah langkah yang sangat strategis dan mendasar karena dengan adanya kesadaran diri sebagai guru, pada akhirnya akan meningkatkan rasa tanggung jawab. Kemudian dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai dan sikap guru. Bagaimana menyikapi peserta didik yang pada gilirannya sebagai manusia akan merespon sikap guru tersebut secara positif sehingga terjadilah komunikasi atau interaksi edukatif yang hangat, intim, dan terbuka tentunya. Interaksi yang demikian ini akan mampu menciptakan kondisi belajar yang baik atau menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya belajar.
Kesadaran akan sikap sendiri tidak akan membawa seseorang ke sikap yang otoriter dan tidak demokratis. Jadi kesadaran akan sikap sendiri ini sangat penting dalam rangka memahami sikap siswa yang merupakan reaksi terhadap sikap kepemimpinan yang ditampilkan oleh guru. Guru hendaknya menunjukkan sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis dan berwibawa, akan menimbulkan reaksi serta respon yang positif dari siswa tentunya. Sikap dan tindakan guru yang tidak tetap atau stabil dan selalu berubah-ubah akan menimbulkan kecemasan bagi siswa, terutama sejumlah mahasiswa atau siswa yang merasa sangat perasa. Kesadaran akan sikap diri sendiri sebagai guru dalam rangka memahami tingkah laku siswa merupakan langkah pertama yang strategis dan mendasar dalam kegiatan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesadaran siswa. Setelah meningkatnya kesadaran diri sebagai guru, maka langkah yang kedua dari prosedur pengelolaan kelas dimensi pencegahan ini adalah peningkatan kesadaran siswa. Banyak tindakan dan kegiatan lain dilakukan oleh siswa tanpa penuh kesadaran, karena kurangnya kesadaran ini akan menyebabkan terjadinya mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa yang pada akhirnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang dapat mengganggu kondisi optimal dalam rangka belajar. Untuk meningkatkan kesadaran siswa, maka kepada mereka hendaknya diberitahu tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota dari masyarakat kecil, yaitu kelas. Supaya lebih memahami siswa, maka kebutuhan dan keinginan-keinginan serta dorongan mereka merupakan faktor yang sangat menentukan. Saling pengertian yang baik akan meningkatkan kerjasama antara guru dan siswa sehingga terjalinnya suatu hubungan yang terbuka, yang saling menghormati, yang pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan timbulnya masalah pengelolaan kelas baik saat ini maupun yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan pada ketiga, sikap polos dan tulus dari guru. Guru merupakan sumber dari pemegang peranan dalam menciptakan suasana sosio-emosional di dalam kelas. Peranan guru sangat penting pengaruhnya terhadap terutama terhadap penciptaan kondisi yang optimal dalam rangka pembelajaran anak, baik di kelas maupun di luar kelas. Hendaknya guru bersikap polos dan tulus terhadap siswa, tidak berpura-pura, bersikap dan bertindak apa adanya, sikap dan tingkah laku serta tindakan yang merupakan yang serupa itu sangat membantu di dalam mengelola kelas. Guru dengan sikap dan kepribadiannya sangat mempengaruhi kondisi lingkungan belajar karena tingkah laku, cara menyikapi dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan diberikan respon oleh siswa di aspek selanjutnya. Kalau stimuli ini positif, maka respon atau reaksi dari siswa juga pasti akan positif. Akan tetapi kalau stimuli ini negatif, maka respon siswa juga akan negatif. Jadi dengan sikap yang hangat, keakraban dan terbuka dari guru, maka akan membuka kemungkinan yang besar guna terjadinya interaksi dan komunikasi yang wajar, berarti tidak akan menimbulkan masalah
pengelolaan kelas. Sehingga kalau kita simpulkan, maka seorang guru ya memang harus sadar dirinya sebagai seorang guru dan dengan penuh kesadaran menggiatkan dirinya untuk melakukan penambahan pengetahuan keterampilan bagi siswa-siswanya. Saudara sekalian, kita lanjutkan di poin yang keempat, yakni mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Langkah keempat ini merupakan, menurut seorang guru, harus mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok. Guru harus pula mengidentifikasi jenis tingkah laku seperti tingkah laku yang sengaja dibuat siswa hanya untuk menarik perhatian guru dan teman-temannya, atau secara negatif seluruh siswa melakukan reaksi negatif karena seorang temannya tidak dapat mengucapkan R dengan sempurna pada waktu membaca. Begitu pula guru dituntut untuk mengenal berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Jadi ini kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Guru hendaknya berusaha untuk mengemukakan, menggunakan pendekatan pengelolaan kelas yang dianggap tepat untuk mengatasi satu situasi atau menggantinya dengan pendekatan yang telah dipilihnya. Akhirnya guru juga dituntut supaya mempelajari pengalaman orang lain, baik yang gagal atau yang berhasil, sehingga dirinya memiliki alternatif yang bervariasi dalam berbagai masalah pengelolaan. Di sini kemudian guru harus sering-sering berdiskusi, kemudian saling berbagi dengan guru-guru yang lain, apakah itu dalam satu sekolah maupun di berbagai sekolah, agar memiliki berbagai macam pengalaman, menemukan berbagai macam alternatif yang kemungkinan itu bisa sama situasinya dengan kelas atau sekolah di yang lain. Kemudian yang terakhir adalah membuat kontrak sosial. Langkah terakhir ini adalah masalah nilai, masalah norma. Nilai atau norma yang turunnya dari atas dan tidak timbul dari bawah. Jadi sifatnya adalah sepihak. Maka akan terjadi bahwa norma itu kurang dihormati dan ditaati. Oleh sebab itu dalam rangka pengelolaan kelas ini, maka norma berupa kontrak sosial, mungkin dalam bentuk daftar urutan, tata tertib, dengan sanksinya yang mengatur kehidupan dalam kelas atau dirubah yang dibicarakan atau disetujui bersama oleh guru dan siswa. Kontrak sosial ini merupakan standar tingkah laku yang diharapkan atau memberikan gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya untuk memenuhi kebutuhan siswa, baik sifatnya individual maupun yang bersifat kelompok dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan sekolah. Dalam sekolah-sekolah kita dewasa ini, aturan-aturan semacam ini biasanya muncul dari atas, jadi terkesan sepihak, tanpa ada persetujuan apalagi ditanyakan. Kebanyakan siswa-siswa dari sekolah yang ada menerima saja apa adanya dan tidak memiliki atau mempunyai pilihan yang lain. Dengan demikian, siswa tidak merasa turut membuat serta memiliki peraturan sekolah yang ada. Kalau begitu halnya, maka apalagi yang diharapkan kecuali menunggu pengelolaan kelas, masalah pengelolaan kelas yang akan muncul secara silih berganti. Nah, dalam konteks ini, maka membuat kontrak sosial menjadi penting
agar para guru berupaya untuk membawa atau membuat ranah-ranah peraturan ini menjadi milik bersama. Caranya adalah dengan mendiskusikan atau dengan mengkomunikasikan hal ini kepada para siswa. Jadi kalau para siswa kemudian ikut menyusun, ikut membuat, maka tentu para siswa ini akan merasa memilikinya. Walaupun secara substantif faktor-faktor atau hal-hal yang penting itu masih harus ditegaskan, harus dibimbing oleh para guru atau kepala sekolah. Tujuannya agar kontrak sosial ini tidak melenceng dari norma-norma nilai dan norma sosial. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak berbeda dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati dan telah disahkan baik dalam tingkat sekolah maupun dinas pendidikan. Saudara sekalian, berkaitan dengan materi ini tentu kita berharap bahwa ketika proses pencegahan ini berlangsung secara optimal, maka diharapkan tidak lagi kita harus melakukan pengobatan atau kuratif. Karena sedini mungkin kita sudah melakukan adaptasi, melakukan antisipasi terhadap segala permasalahan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Menjadi seorang guru tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengelola kelas yang baik tentu juga tidak mudah. Maka dengan ikhtiar bersama, dengan terus-menerus melakukan pembenahan diri, meningkatkan profesionalitas, maka diharapkan para guru bisa semakin baik, kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri bersama dengan para pesan. Om Santi 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 Om.